Oke, selamat siang ya. Ini review untuk Avanza 2005-2006 ya, kayaknya sama ya. Jadi sebelum yang VVTi ya, sebelum VVT udah VVTi, tapi maksudnya belum yang all new Avanza yang airbag ya. Jadi ini rekomendasi tipe GL3 ya, bolam 3 warna, paling terang saat ini, to the point, ngomong apa adanya. Saya belum menemukan yang lebih terang dari dia. Ya mungkin saja di luaran ada, tapi kita membuat suatu bohlam tersebut dalam kategori bagus kan harus ada syaratnya ya. Syaratnya itu harus memenuhi beberapa kategori, karena tiap hari banyak yang WhatsApp, "Pak, saya mau beli bohlam yang bagus buat mobil saya." Ya. Nah, kategori bagusnya ini kan menurut tiap-tiap orang berbeda. Menurut saya sebagai penjual juga beda. Saya selain penjual, saya juga hobi, ya. Jujur terus terang, kita juga memang mencari uang di sini, ya. Tapi mencari uang, tapi saya masih di dalam rangka hobi, gitu ya. Bedanya dengan pedagang murni, kalau pedagang barang jelek pun akan dia bilang bagus, ya. Kalau saya lebih, kalau ya jelek saya bilang jelek, bagus ya saya bilang bagus, gitu ya. Jadi selain menjual bohlam ini, saya juga menjual Pro 7, menjual Automax, tapi Automax sekarang sudah discontinue ya, dari importirnya, dari distributornya juga udah bilang tinggal habisin stok, jadi garansi sudah tidak ada ya. Nah, jadi persaingan bohlam ini cuma di level Pro 7 ya. Memang di luaran masih banyak bohlam-bohlam yang 3 warna juga di luaran ya, bisa dibandingkan. Nah, kalau dengan Pro 7 ada yang bertanya speknya tinggi mana atau bagus mana, ya tentu menang ini jauh ya. Kenapa? Karena dia sudah double cooper. Sedangkan kalau yang di Pro 7 P73CF kodenya masih berupa jadul pendinginannya ya, masih dijepit ke bodi. Jadi belum double cooper. Sekarang kan sudah cooper semua, udah dual heat pipe, single heat pipe, sudah cooper. Philips Ultinon Essential G2 itu single cooper. Osram Premium single cooper. Sedangkan dia double cooper, berarti speknya lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau Anda beli Osram Philips, nggak usah berharap Anda beli terang, tapi Anda beli merek. Saya berani taruhan Anda beli Philips dengan beli ini, terang ini jauh ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda nggak percaya ya Anda beli dulu Philipsnya ya. Anda beli dulu Philipsnya, baru Anda nanti beli ini. Saya nggak memaksa Anda beli ini dulu baru beli Philips, enggak ya. Anda beli ini dulu baru beli Philips ya. Ini untuk Avanza 2005-2006, langsung saja ya. Seperti ini reflektornya ya. Tadi pagi juga sebenarnya saya sudah review ya, untuk Avanza juga, untuk Toyota juga. Jadi jangan lupa kalau masang ininya dulu dilepas ya, dilepas. Pasang di sini ya, baru diklipin, jangan lupa ya, seperti itu. Nih, pasang dulu ininya di sini. Ya, udah dipasang di sini, diklipin. Ya, udah diklipin, udah masuk dengan benar. Kaki 3 ini harus masuk dengan benar ya. Kaki 3 ini sudah ada polanya, sudah ada aturannya ya. Ini tidak jatuh di jam 12 ya, agak miring. Pasang dulu kaki 3-nya harus pas. Kalau nggak pas ya jangan dipaksa dulu. Kalau begini ya nggak pas artinya. Pokoknya intinya harus pas ya. Udah pas, klipin. Udah klipin, karet masuk ya. Karet masuk, karet original, tidak ada yang dibobok. Ingat, karet tidak ada yang dibobok. Jadi pemasangan sangat PNP. Tidak ada gunting-gunting karet, tidak ada robek-robek karet. Kalau karet Anda robek gara-gara sebelumnya masang LED atau sebelumnya masang HID atau sebelumnya masang apa, harap karetnya dibelikan yang original, pasang kembali dengan sempurna ya. Jadi ini harus nyantol di sini ya, seperti ini ya, harus nyantol. Nah, ini udah nyantol, barulah terakhir bohlamnya masuk ya, baru bohlamnya masuk. Bohlamnya sudah masuk, putar sampai mentok, itu jam 11 ya. Nggak harus mobil Anda jam 11, bisa 11.30, bisa 11.45, tergantung kalibrasian saya dari payungnya ya. Kenapa saya bilang suruh mentok?
Jadi bolamnya miring supaya bayangan gelapnya itu tidak jatuh di pusat. Nggak jatuh di pusat, tapi jatuhnya agak di pinggir. Karena kalau jatuhnya di pusat itu rugi. Kenapa? Karena bagian atas ini reflektor untuk memantulkan sinar ke jalan yang paling padat. Nah, makanya kenapa kita geser supaya bayangan gelapnya tidak terkena di bagian krusial. Ya, seperti itu. Tidak terkena di bagian paling penting, kita geser. Tapi untuk membentuk cut off kan dari payung. Nah, payungnya ini kita bisa kalibrasi juga sebelum dikirim ya. Ini bohlam akan kita set sinar putihnya lebih bagus cut off-nya dibandingkan kuningnya ya. Tadi pagi sih buat buat Lavender, sekarang buat Avanza ya. Masing-masing reflektor mempunyai karakter berbeda-beda tergantung dari garis bukaan ini. Setiap mobil reflektor H4, mau mobil apapun, Jepang, Korea, mau mobil Eropa, kalau H4 atau mau tipe H berapapun, dia mempunyai karakter patokan ini. Karena H4 mempunyai dua buah fokus, low beam dengan high beam. Nah, yang low beam itu dibentuk oleh garis ini dengan garis yang kesini tapi bagian atas. Ya. Nah, bagian atas itu ada bukaannya ini nih tertentu. Tiap reflektor ada, karena reflektor itu yang asli kan adalah parabola mestinya. Cuma kan bentuk-bentuk headlamp mobil kan ada yang memanjang, ada yang lonjong, ada yang pipi, ada yang bagaimana, ada yang sipit. Tapi intinya adalah kan parabola. Nah, parabolanya itu terbagi jadi dua, low beam dengan high beam. Nah, cut off ini ada hubungan nanti dengan bukaan itu. Makanya kenapa nanti kita sebelum dikirim kita akan kalibrasi, kita papas supaya hasilnya lebih maksimal lah, tujuannya itu sebenarnya ya. Anda nggak dikalibrasi pun bagus, tapi kalau dikalibrasi lebih bagus lagi. Contohnya seperti kalau di mesin Anda porting polish, motor Anda nggak di porting polish ya tetap aja mesin Anda jalan. Cuma kalau di porting polish menurut bengkel-bengkel modifikasi mesin kan jadi mesin tarikannya lebih ini, getarannya lebih minim, ya akselerasinya jadi lebih cepat segala macam ya, bentuk-bentuk apa pistonnya segala macam, lubang exhaust in-house-nya diratain lagi ya segala macam, jadi efisiensinya bertambah. Nah, sama kalau dikalibrasi juga seperti itu. Jadi kita memaksimalkan ya. Syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus gede makin bagus ya, makin gede makin bagus. Ini levelnya cuma di 30 watt. Saya juga sedang mencari yang 50 watt 3 warna atau 40 watt 3 warna, tapi belum ada ya, belum ada. Ini di tahun 2021 ini yang paling terang ya. Saya ngomong apa adanya, ini di tahun 2021 ini yang paling terang saat ini. Ya, bisa mencapai 3500 lux 30 watt ya. Bisa 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi buat Anda yang sering jalan keluar kota, takut hujan, takut kabut, Anda pakai bohlam ini sangat enak ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda matikan, nyalakan saklar lampunya, dia akan merubah modenya. Bukan menggunakan remote, bukan tarik-tarik kabel lagi atau ada saklar tambahan, tidak perlu. Ya, Anda cukup mematikan, menyalakan saklar lampu Anda, dia akan berubah modenya. Ya, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya sendiri ada bisa warna putih, dipakai pada saat kapan? Dipakai pada saat jalanan kering, kondisi biasa, dan cut off-nya akan lebih bagus, patternnya akan lebih bagus, yaitu JDM, menyerupai halogen. Memang kita tidak bisa maksimal sekali sama seperti halogen karena kita mengkonversi dari LED ke halogen. Dari halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan setidaknya 90% ke atas mirip. Tapi kalau Anda ada loh orang perfeksionis, mau perfect sekali seperti halogen ya nggak bisa ya. Kalau begitu Anda mendingan beli halogen saja. Kenapa? Karena reflektor ini diciptakan buat halogen, bukan buat LED ya. Kita memakai cut off. Setelah saya survei, setelah saya pelajari cut off apa sih LED yang paling bagus, itu Philips, saya akui. Cuman banyak yang mengeluh Philips kurang terang. Anda beli Philips memang bukan beli terang, tapi Anda beli merek. Nah, cut off-nya Philips bagus. Kenapa? Karena ya Anda lihat bohlam Philips itu ya, payungnya ini sama seperti halogen, bentuknya seperti ini. Ya, jadi makanya kita harus mencari replika dari halogen tapi LED lampunya adalah LED. Nah, ini bisa kita bisa kita papas. Nah, makanya ini sama seperti halogen. Anda lihat deh halogen H4 mobil Anda pasti payungnya seperti ini. Nah, kalau Anda mau beli cut off yang
patternnya bagus, ya tentu Anda harus beli yang seperti ini dibandingkan Anda yang beli berupa daging lebih dari CNC-nya dia, ya. Itu kurang begitu, cut off kurang begitu bagus dibandingkan ini. Nah, tadi saya bilang warna putih kapan dipakainya, pada saat jalanan kering, cut off dia akan sangat bagus. Nah, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kapan dipakai putih kuningnya? Putih kuningnya dipakai pada saat jalanan ketemu jalanan yang gelap sekali, karena putih kuning itu luxnya paling besar karena 2 buah chip nyala. Kapan Anda saat pakai warna kuningnya? Pada saat hujan atau kabut. Nah, sinar kuning chipnya di atas, dia lebih jauh dari payungnya, jadi akan glare-nya lebih gede dibandingkan sinar putihnya. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, karena kenapa? Saya sudah nyoba di mobil sendiri. Kuningnya memang glare-nya lebih gede dibandingkan yang putihnya. Kenapa? Karena chip kuningnya di atas. Tapi itu sudah sesuai. Misalnya kalau Anda mau utamakan kuningnya dibandingkan putihnya, contohnya Anda tinggal yang di daerah dataran tinggi yang setiap hari ketemu kabut atau tiap hari ketemu hujan, ini bisa dibalik. Kuningnya yang di bawah, ini tinggal dibuka dibalik. Kuningnya yang di bawah, putihnya yang di atas. Jadi ini bolam istilahnya udah full adjustable, enak sekali. Anda tinggal maunya bagaimana, kita tinggal ngikutin, ya. Memang dia tidak bisa 100% perfect, tapi 90% bisa menyamai cut off-nya dengan halogen, seperti itu. Nggak ada yang perfect lah, nggak ada bolam yang paling bagus. Memang ada plus dan minus. Di luaran juga masih banyak bolam-bolam yang bagus, saya to the point ngomong apa adanya. Tapi ini salah satu terbaik yang kita review ke Anda. Anda boleh percaya, Anda boleh beli. Kalau Anda nggak percaya, ya nggak usah beli, seperti itu. Ya, saya tidak pernah memaksa. Karena pedagang LED itu banyak sekali. Anda lihat di marketplace juga banyak sekali, ya. Semua menulis deskripsi yang indah-indah bro, yang bagus-bagus speknya. Tapi kan Anda tidak tahu aslinya bagaimana. Nah, kalau Anda percaya, Anda boleh beli. Anda nggak percaya, nggak usah beli. Bohlam ini real 30 watt, ya. 30 watt itu berdasarkan fakta kita ukur menggunakan wattmeter. Bukan tulisan, bukan kardus. Kardusnya cuma jelek bro, abal-abal gitu aja. Karena saya tidak menjual kardus. Kardus setelah barang sampai, kardus kan LED-nya dipakai, kardus paling masuk gudang, bener nggak? Yang dipakai adalah LED-nya, jadi kita lebih concern ke LED-nya yang high quality, intinya itu. Kedua, syarat bolam bagus adalah harus stabil. Udah 30 watt ya harus stabil. Banyak yang mendemokan juga seperti saya menggunakan wattmeter di meja, ya. Dia ngukur cuman pelan, maksudnya bukan pelan, dia cuma cepat, ya oke, wattnya gede. Tapi tahu nggak, di balik itu 10 menit kemudian ngedrop. Banyak yang seperti itu. Makanya saya nggak mau jual. Sebenarnya LED banyak sekali yang bisa dijual, ya, tipe-tipenya. Tapi kita memfilter mana yang bagus, mana yang oke, baru kita jual. Karena saya jujur terus terang, memang saya dagang, saya juga hobi. Kalau jelek ya kita bilang jelek. Saya hobi, tidak mempunyai paksaan. Jadi saya bukan seperti pedagang lain. Kalau kita bilang jelek, nggak laku barang gua mati dong. Nggak bisa jualan. Saya nggak. Barang ini disediakan oleh distributor. Distributor banyak yang mencari saya untuk menjual barangnya. To the point, kalau ya bagus ya saya ambil, kalau nggak bagus ya saya tidak ambil. Saya tidak ada kerugian sama sekali. Makanya kenapa saya bilang saya hobi. Saya hanya mau menjual barang yang istilahnya bagus gitu ya. Bagusnya ini ada syaratnya, yaitu syarat kedua adalah harus stabil. Syarat ketiga adalah adjustable. Penting bro, bolam harus bisa di adjustable, ya, bisa diputar begini. Ada bolam yang fix focus, contohnya Ultinon Essential G2, ada bolam-bolam merek lain yang banyak banget lah. Nah, Anda harus kalau bisa cari bolam yang adjustable. Kenapa? Supaya bayangan gelapnya itu tidak langsung jatuh ke bagian atas ini, supaya dia berpindah bayangan gelapnya, ya. Ini kita demokan bayangan gelap. Nah, Anda kelihatan nggak tuh di kamera saya? Anda lihat kan ada segitiga bagian yang hitam, ya. Kalau Anda taruh di sini, ini rugi bro. Karena kenapa? Reflektor bagian paling atas itu bagian paling penting. Bagian paling penting yang untuk membuat output padat di tengah. Ya, rugi pokoknya kalau Anda taruh di atas. Ya, makanya kenapa Anda lihat deh reflektor mobil yang aslinya bawaan LED atau motor deh, yang paling gampang yang bawaannya LED, Vario contohnya. Dia reflektor cuma setengah, lampunya di atas. Atau reflektornya begini, lampunya yang di bawah. Tapi kebanyakan reflektor yang begini, lampunya di atas. Setengah aja. Nah, makanya saya bilang ini butuh setengah aja. Ya, setengah aja. Nah, sedangkan kalau tengahnya ketemu bayangan gelap, itu rugi tuh di atas nih. Nih ya, ini nih. Satu slice pizza nih. Rugi kalau di situ. Kenapa? Karena Anda lihat deh. Di sini reflektor ada 4 ini nih. Nah, makanya ini diamond cut di sini ini penting, bro, untuk yang buat padat di tengah. Memang ada yang bilang di pinggirnya untuk
Untuk farnya, untuk nearnya, iya bener setengah maksud saya ya kan, pinggirnya juga kena. Tapi intinya adalah yang buat tebal itu adalah bagian atas. Ya, kalau nggak percaya, saya banyak bro nyoba-nyoba reflektor begini di rumah ya. Ini kan di workshop di Jelambar, ini rumah orang tua saya cuma di garasi. Di rumah itu saya banyak bro reflektor begini kita coba. Kita tutup pakai kertas di sini. Kita tutup lagi kertas pakai sini. Apa efeknya? Oh, ternyata makanya kita pelajari kalau ininya kita tutup di tengahnya ada blank spot. Jadi makanya reflektor atas itu paling penting. Gitu ya. Anda kalau nggak percaya, Anda pakai halogen atau pakai HID misalnya, kalau meleleh pasti bagian atas, bukan bagian samping, bukan bagian sini, bukan bagian situ, tapi atas lampu. Karena itu bagian yang paling penting. Nah, bagian yang paling penting itu kalau sampai meleleh ya berarti sudah tidak bisa memantulkan sinarnya ke jalan. Tentu jadi nanti di jalan jadi outputnya tipis gitu ya. Nah makanya kenapa kita geser ke sini supaya dia tidak terlalu kena di tengah seperti itu. Jadi paham ya, makanya kenapa Anda harus beli LED yang bisa di adjustable ya. Keempat, serviceable. Sebenarnya bohlam bagus memang bisa diservis ya, tapi jujur terus terang bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Ini ada garansinya, jadi Anda bisa komplain ke saya, nanti kita akan tukarkan ke distributor ya. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu tadi, bohlam bayangan gelapnya kecil memang bagus, tapi bohlam ini menggunakan chip CSP, chip size package pipih. Ya, bayangan gelap dia bisa agak gede, kenapa? Karena terhalang oleh ini. Ya, chipnya tidak ada lensa. Kalau Anda yang mau bayangan gelapnya kecil, Anda harus memakai Cree. Karena lensanya LED-nya Cree ada lensa, ya. Nah, ini bayangan gelapnya memang gede dan dia gelap, tapi bisa diminimalkan dengan di adjust, jadi kita geser bayangan gelapnya seperti itu ya. Keenam, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Cara kerja elektronik sistem kerja di elektronik mobil Anda juga tidak terganggu, jadi nggak perlu khawatir. Ketujuh adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting bro. Nih Anda lihat ya, LED ini mempunyai kipas angin ya. Kipas angin ini akan berputar, dia akan meniup angin ke dalam, dia akan keluar di sini, di sisi-sisi sini. Ya. Dia tidak ada hubungan antara bagian luar dengan bagian yang di dalam headlamp. Karena dia tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada lubang, tidak ada apa-apa. Jadi benar-benar murni angin itu ditiup akan keluar di sirip-sirip ini. Ya. Nah, kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink ya, karetnya pas Anda pasang karet, nah jadi kan akan tertutup, kipasnya berputar, angin akan keluar dari mana? Itu buntu. Jadi Anda sama dengan membunuh LED. Ya, kipas anginnya berputar tapi tidak bisa angin keluar. Jadi sama dengan LED itu tidak ada pendinginan. Nah, kalau ini Anda pasang karet dia masih terlihat ya. Jadi heatsinknya masih terlihat. Jadi angin masih bisa keluar dari sisi-sisi sini. Ya. Nah, memang ada LED yang bolong ininya. Jadi waktu kalau karet tertutup sempurna, ini kipas angin berputar, angin masih bisa keluar dari sini, ada lubang untuk pendinginan ke dalam. Nah, kalau yang kayak begitu itu teknologi jadul. Ya, teknologi jadul itu udah ketinggalan zaman. Satu, ketinggalan zaman. Kedua adalah menyebabkan debu masuk ke dalam headlamp Anda, air atau debu, ya. Efeknya apa? Headlamp Anda kotor. Ada air masuk ke dalam, efeknya apa? Ngembun, ya. Jadi not good lah. Nah, ini yang sudah yang terbaru karena dia sistem pendinginannya adalah menggunakan Cooper, batang Cooper di tengah. Ada yang terkenal dengan dual heat pipe, ada single heat pipe, ada kalau ini istilahnya dual Cooper ya, PCB, ada yang single Cooper seperti Ultinon Essential G2 ya, Osram itu single, nah ini double ya, seperti itu. Jadi, kalau Anda yakin dengan syarat yang saya sebutkan tadi, Anda silakan beli ya. Kalau Anda menemukan bohlam lain di luaran yang memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, Anda bisa beli ya, seperti itu ya. Pemasangan tinggal PNP, ini kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Anda tidak perlu menggunakan kabel set. Anda sudah pakai kabel set relay Hella, Bosch, MX11 apa, cabut, tidak ada guna, tinggal colok aja, ini asli ke soket bawaan mobil. Common ground, common positif bisa. Nah, di Toyota Avanza suka ada yang mengeluh indikator high beam tidak nyala, ya itu benar kadang-kadang, tapi di tipe mobil tertentu, tapi nggak semua ya. Ini putih kuning, dia mempunyai satu siklus sendiri ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah warna low beamnya ya, posisi lampu low beam. Warna putih Anda high beam tetap warna putih. Pada saat warna putih kuning Anda high beam tetap warna putih. Pada saat warna kuning Anda high beam tetap warna putih. Jadi high beamnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah low beam, lampu dekat ya. Lampu dekat bisa 3 warna, putih, kuning,
putih kuning ya. Satu siklus putih putih kuning kuning. Jadi dia akan mempunyai siklus sendiri ya, putih putih kuning kuning. Nah, masing-masing siklus itu masing-masing bohlam. Banyak yang bertanya juga, Pak, bohlam ini bisa error nggak? Kemungkinan saja bisa error. Namanya bohlam berubah warna bisa error ya. Karet original, nggak ada yang dibobok ya, tidak ada yang dirobek. Jadi jangan sampai karet Anda dirobek. Kalau karet Anda rusak, mendingan beliin ya. Belikan, banyak kok di online ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda tinggal matikan, nyalakan switch lampu. Tunggu 1-2 detik baru Anda nyalakan kembali. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat akan membuat error ya. Membuat error akan membuat warna tidak sama. Nah, jika terjadi error, warna tidak sama, apa yang langkah Anda yang harus Anda lakukan adalah Anda mereset. Mereset itu adalah dengan mematikan saklar lampunya 1 menit, baru nyalakan lagi. Itu namanya mereset. Ya, cara pakainya seperti itu. Nah, kalau Anda high beam juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat dia akan error. Dia akan mati, dia akan shutdown. Nah, kalau sudah mati begitu, Anda bagaimana cara menyalakan kembali meresetnya? Adalah Anda matikan saklarnya, tunggu 1 menit, Anda nyalakan kembali, dia akan normal. Ya, memang cara pakainya harus dipatuhi karena bohlam tersebut, bohlam ini mempunyai memori. Bohlam yang tadi saya katakan itu hanya bisa dipraktekkan di model ini. Anda beli Automax, Anda praktekkan nggak bisa. Anda beli di Pro 7, Anda praktekkan tidak bisa karena dia drivernya, arsitekturnya begitu cara kerjanya. Ya, harus ada jeda. Jadi jangan terlalu cepat. Ya, bohlam ini high quality, bukan bohlam abal-abal. Ya, saya to the point ngomong apa adanya, bukan abal-abal, bukan yang seperti yang dijual murah-murah di online ya. Yang pasti adalah soal pendinginan penting ya, penting. Karena kenapa? Nah, yang namanya panas itu ngedrop. Yang namanya panas merusak chip. Yang namanya panas umurnya pendek ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya, udah saya ulang-ulang. Karena kenapa saya ulang-ulang? Karena udah diulang pun masih banyak orang yang bertanya, masih banyak yang belum paham. Ini diorder untuk Avanza 2005-2006 yang lampunya masih jenong ya. Belum yang all new ya. Nanti akan kita kalibrasi setelah ini ya. Apa yang dikalibrasi kita tadi soal garis itunya nanti kita ukur pakai busur berapa, nanti kita yang pasti ada di gerinda sedikit lah. Nah, di gerindanya banyaknya seberapa nanti ada hubungan dengan putarannya jam 11 atau jam 12. Kenapa yang tadi saya bilang jam 11 jam 12 ini diputar ke mentok jam 11, tapi kita berusaha mungkin payungnya ini sehorizontal mungkin supaya cut off-nya bagus ya, seperti itu. Karena cut off-nya ini penting, ada hubungan dengan bagian reflektor tadi, garis yang saya bilang itu. Setiap reflektor pasti punya garis ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu, kita setting, barang sampai Anda tinggal pasang ya. Oke, terima kasih.